nggak sekedar cuma tentang marah. Emosi ada banyak. Emosi terbagi jadi dua, yaitu ada emosi positif, emosi negatif. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang emosi negatif. Emosi negatif sendiri merupakan emosi yang wajar di dalam tubuh manusia. Karena dalam sehari-hari emosi ini muncul dari berbagai macam akibat, mulai dari situasi, terlalu stres, sedih, kecemasan, dan masih banyak lagi alasan kenapa emosi ini muncul. Emosi negatif. Emosi negatif adalah perasaan yang berhubungan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, seperti rasa marah, cemas, sedih, dan masih banyak lagi. Dalam psikologi sendiri, emosi ini dipandang sebagai reaksi terhadap ancaman atau stres. Dan emosi negatif sendiri memiliki berbagai macam jenis. Di antaranya ada rasa takut, kemarahan, kecemasan, rasa sedih. Kita boleh punya emosi. Punya emosi negatif boleh dikenal sangat-sangat diharuskan. Karena bayangkan jika kita tidak memiliki rasa takut. Sewaktu kita berhadapan dengan buaya di depan kita nggak punya rasa takut. Kita jalan ke depan buaya seolah-olah kayak teman. Justru ya kita diberi anugerah dengan rasa takut. Jadi kita ketika melihat buaya atau melihat hewan-hewan ganas lainnya, kita jadi lari takut untuk menyelamatkan diri. Sebenarnya emosi negatif itu merupakan proteksi diri, perlindungan diri terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Namun ada dampaknya juga. Ketika kita memendam emosi itu terlalu lama, itu kita bakal berada di titik atau fase kita jadi stres. Kita jadi merasa kayak terlalu banyak beban. Emosi negatif yang dibawa dengan baik dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Orang yang sering merasa sedih, kecewa, sakit hati, itu biasanya dia nggak akan langsung meluapkan emosi itu. Banyak orang yang mereka nggak bisa meluapkan emosi mereka, jadi mereka memendam emosi itu, dan itu bakal berdampak jadi depresi, gangguan kecemasan. Jika berkepanjangan, emosi itu bisa menyebabkan orang yang memendam emosi negatif terlalu lama akan bunuh diri. Nah, ketika kita menghadapi yang namanya emosi negatif itu, gimana sih cara kita menghadapi emosi negatif itu? Dan apa peran emosi negatif dalam kehidupan sehari-hari? Emosi negatif sendiri merupakan tantangan dan juga bisa jadi sinyal penting tentang kebutuhan atau perubahan yang perlu dilakukan dalam hidup seseorang. Nah, kalau dalam dunia psikologi, emosi negatif dapat sebagai respon biologis dan mental yang berkembang untuk melindungi manusia dari bahaya. Namun, emosi negatif yang berlebihan tidak terkendali dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik. Kayaknya kayak gini, kita cemas terlalu berlebihan, kita merasa takut berlebihan. Dampak ke fisik itu tangan dingin, demam, jantung berdebar, gemetaran, mata merah. Itu dampak yang bisa timbul ketika kita terlalu dikendalikan oleh emosi negatif. Nah, menurut studi biologi, emosi negatif mempengaruhi aktivitas di bagian otak seperti amigdala dan korteks prefrontal. Amigdala sendiri
mengaturnya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati apabila orang jahil menyapa mereka. Mereka mengucapkan kata-kata bijak. Nah, dalam tafsir Qumana, ayat ini menekankan bahwa hamba Allah yang bertakwa selalu bersikap rendah hati dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi dengan perkataan yang baik-baik. Ayat ini juga mengajarkan kesabaran dan menghindari respon negatif seperti amarah yang tidak terkendali. Namun, dari ayat ini kita diajari untuk bersikap sabar. Tapi di dunia nyata sendiri, sifat sabar itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Bahkan banyak orang yang justru ketika mereka dijahili, ketika mereka diganggu, mereka membalasnya dengan kasar. Dengan ucapan, entah itu dari ucapan, tindakan, perilaku, mereka membalasnya. Dalam Surah Al-Imran juga menjelaskan bahwa dalam ayat 134, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan tafsir Qumana, ayat ini mengajarkan agar orang-orang beriman mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Sebagai bentuk akhlak yang baik mengendalikan amarah merupakan kunci dalam mengelola emosi negatif agar tidak merusak hubungan sosial. Nah, jadi ternyata emosi negatif ini di dalam Islam itu dilarang, sangat-sangat dilarang, karena ketika kita memiliki emosi negatif yang entah berlebihan, entah wajar, terutama marah, emosi negatif tidak disebut lebih ke marah, dendam, iri dengki, itu dilarang. Tapi ada beberapa hal yang mana ketika kita tidak ada emosi negatif, ya rasa takut, terus sedih, kita nggak akan tahu yang namanya untuk bersyukur. Ketika kita dikasih rasa sedih, kita akan merasa bersyukur. Kita akan bisa lebih dekat ke Allah. Nah, ketika kita punya rasa takut, seperti yang saya jelaskan tadi, itu dampaknya sangat besar kita sendiri. Lalu emosi negatif apa aja sih yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari? Nah, contohnya dalam sebuah review film ini sempat viral, film animasi Disney dengan judul Inside Out, yang mana film ini menggambarkan tentang kompleksitas emosi yang dimiliki oleh seorang anak perempuan, yaitu ada rasa sedih, marah, takut, jijik, dan bahagia. Di film ini itu menegaskan bahwa emosi negatif seperti sedih, marah, jijik, takut itu gak selamanya buruk, karena
hal yang mana itu bagus. Karena ketika kita dihina orang, dicaci maki orang, dijelek-jelekin orang, difitnah orang, bahkan disakiti orang, melalui fisik, mental, ketika kita nggak marah, berarti kita nggak punya harga diri. Saya nggak punya harga diri. Jadi wajar sih kalau kita marah, karena kita tuh melindungi harga diri kita melindungi diri kita sendiri. Ketika kita nggak marah nih, kita udah ditangkap orang, dipukul orang, disakitin sedemikian rupa. Kita nggak marah, malah justru kita happy, kita senang, kita menjalankan tindakan kayak gitu sama aja kita menjalankan tindakan begini. Dan tanpa kita sadari, emosi negatif yang selain ini itu adalah menjelekkan orang. Emosi negatif ada dalam diri kita sendiri. Sifat diri dan kita itu menjelekkan orang. Jadi kita mata-matain orang, jelek-jelekin orang, hal yang di luar batas. Bahkan ya, kalau misalnya kita menghina orang, menyakiti orang, itu sama aja kita menjadi diri kita sendiri, menjadi diri kita sendiri. Dan sedih itu bukan hal yang memalukan. Kita dengan kita sedih, kita nangis, kita pokoknya kita merasa sedih, kita jadi tahu bahwa oh ternyata kita dimarahin orang, kita dimarahin orang tua. Jadi ya, ketika kita dimarahin orang tua, kita nggak nangis, justru ketawa-tawa. Gimana kita emosi orang tua? Apa orang tua nggak tambah naik berat, tensi, marah-marah? Justru ya, emosi sedih itu ketika kita sedih, orang bakal datang ke kita, orang bakal nanya kenapa, ada apa. Oh memang orang datang nanya kita tuh bukan berarti mereka bakal support kita, bakal bantu kita. Bisa jadi mereka nanya itu cuma pengen tahu, cuma pengen apa sih. Tapi dengan begitu kita bakal tahu nih, oh ternyata ada orang juga yang bisa kita, ada juga yang bisa perasaan kita. Emosi, cara mengelola emosi dalam psikologi. Dalam mengelola emosi itu banyak. Ada mindfulness atau teknik untuk meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri serta situasi saat ini. Di mana mindfulness ini mengajarkan kita untuk mengenali dan menerima emosi yang muncul tanpa menghakimi orang yang menghadirkan emosi itu. Ketika kita merasa kayak menumpuk emosi itu terlalu lama, kita nih apa ya, terlalu lama menumpuk emosi, itu efeknya bakal panjang. Selain stres kita juga bakal dapat penyakit yang istilah sekarang nih yang lagi viral itu tuh kayak orang bisa punya kepribadian ganda gara-gara dia menahan emosi. Kan bisa punya kepribadian ganda. Dia biasanya tersenyum di depan orang, biasanya tertawa di depan orang. Timbul dia ketika sendiri dia nangis, ketika dia sendiri dia marah, ketika dia sendiri dia kecewa. Dan itu ketika dia memendam emosi terlalu lama nih, dampaknya itu nanti ketika dia sudah tidak sanggup memendam emosi terlalu lama, dia bisa aja membunuh orang tanpa dia sadari. Dia bisa aja membunuh orang tanpa dia sadari. Karena kenapa bisa gitu? Ya karena emosi yang ada dalam diri dia itu terbentuk, emosi yang selama ini dia pernah terbentuk banget, udah sampai di titik dia lelah, akhirnya emosi itu bikin dia oke, dengan aku emosi ini mungkin aku bisa menyampaikan apa yang mereka tahu.
dengan cara terapi. Yang dimana ketika kita sampai di psikiater itu akan ngomong cerita aja, ngomong aja apapun omongin aja, apa yang pernah omongin aja, sampaikan aja, jangan dipendam. Memang benar. Kenapa ketika kita ada kesempatan, ketika kita ada kesempatan untuk berbicara, jangan pendam. Karena semakin kita sering memendam, semakin kita rasakan, semakin perih rasanya. Karena ketika kita masalah sama teman kelas, sahabat, besti, apapun, kita ngomong, jangan kita pendam. Karena ketika kita pendam nih, nggak tahu ke depannya kita nggak ikhlas, orang yang kita benci kecelakaan karena kita nggak ikhlas. Jadi tuh ada juga salah satu ustadz di media sosial, beliau ustadz terkenal, sering mana-mana. Dia sering pernah bilang kalau ketika kita membenci seseorang, jangan sampai dibawa ke hati. Karena apa? Orang yang teraniaya doanya lebih terjawab. Jadi jangan sampai nih kita karena sadar dari orang, bikin orang kesal, kita nggak tahu ternyata orang itu punya kita. Orang itu punya di hati. Dan ketika kita nggak minta maaf, kita terus makan. Berarti kita kecelakaan itu kan salah kita sendiri sebenarnya. Lalu selain dari psikologi, kalau sudah bidangnya ekstra banget, itu support dari keluarga. Nah, biasanya orang-orang yang punya emosi ini mereka nggak dapat support dari keluarga. Mereka nggak dapat dukungan dari lingkungan mereka, saudara, teman, orang tua. Mereka nggak dapat dukungan itu. Ketika mereka mau cerita, ketika mereka mau menyampaikan pendapat mereka ditahan. Bahkan ya, ketika mereka sudah menyampaikan pendapat, contohnya nih, kita sebagai anak menyampaikan pendapat kita ke orang tua pasti bakal ngomong, kamu ini anak durhaka, orang tua tuh aku sebenarnya lupa buat kamu menjadi kamu. Padahal anak itu cuma nyampein, aku nggak mau kayak gini loh, aku maunya begini. Tapi pada kenyataannya orang tua pasti akan ngomong kayak gitu. Ketika kita menyampaikan aspirasi kita pada waktu yang tidak tepat, ketika kita menyampaikan aspirasi kita dengan tepat, dengan waktu yang tepat, mungkin orang tua bakal, oh ternyata anakku maunya kayak gini ya, oh ternyata anakku maunya kayak gini. Terkadang ya, kita sebagai anak itu jangan pernah diam, sampaikan. Kalau nggak suka, kalau mau nggak suka, jangan tahan. Bisa di kelas kita ada sesuatu unek nih teman-teman, sampaikan langsung ke orangnya langsung, jangan di belakang. Justru ya, kalau ketika kita nggak sampaikan langsung, omongin di belakang, menyakiti perasaan orang lain. Kita yang sakit menahan emosi, orang lain sakit menahan kata kita. Jadi ketika kita punya masalah nih, contohnya nih ya, ketika saya punya masalah dengan Anda semua di sini, saya harus ngomong ke Anda semua bahwa saya nggak suka perilaku Anda, saya nggak suka dengan sikap Anda, saya tidak suka dengan kata Anda. Kata-kata itu gini, kata-kata itu bingung. Tapi ketika kita ternyampe kayak gitu, orang yang nggak sadar, ya udah, itu urusan dia. Karena apa yang kita lakukan saat ini itu bakal berubah nantinya. Entah 1-2 tahun, 10-20 tahun lagi, itu bakal berubah. Dan itu pasti terjadi. Karena kita kalau nggak ngomong, kita pendam, kita yang sakit. Kenapa bisa ada sakit? Kita tuh kayak merasa bersalah, kita bakal merasa kok orang ini nggak berubah sih. Karena kita ngomong, orang nggak akan pernah suka dengan kode. Karena manusia bukan orang, karena manusia bukan sukanya itu beda-beda. Ada orang yang suka dengan sekali kode, ada orang yang suka ketika dia harus diomongin dulu, ada orang yang suka ketika dia diomongin belakang. Itu masing-masing orang punya kesukaannya masing-masing, dan lebih baik supaya nggak merusak tali persaudaraan, pertemanan, itu kamu ngomong, sampaikan
orang. Ketika kalian sedih, kalian justru malah berkomentar jahat di video orang. Jadi generasi muda yang biasanya scroll TikTok, scroll Instagram. Jadi tuh kita kalau mulai video yang kita suka pasti kita omongin. Pasti kita omongin. Kita sampaikan di komen. Itu tuh cuma kita sadari ya. Kita itu mengeluarkan emosi negatif kita dengan cara yang sama. Kita marah, kita iri dengan cara yang sama. Contohnya nih, kayak Nana kalau lagi marah, jangan nyakitin orang, misalnya jangan ngomongin orang atau jangan dipendam. Itu aja hobinya apa? Entah senang menulis, entah gambar, apapun juga jangan sampai ya nanti ketika dipendam nih dampak itu panjang. Karena benar, kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena aku sendiri pernah di titik di mana memendam perasaan marah, memendam perasaan kecewa dengan keluarga, dengan saudara, akibatnya itu harus konsultasi dengan dokter psikolog. Kalau kita misalnya nih, kalau misalnya kita memendam emosi terlalu lama, ya dampak ke diri kita mudah sedih, kita mudah nangis, kita mudah merasa kecewa dengan kata-kata orang, kita mudah sakit hati dengan kata-kata orang. Dan kita juga lebih tertutup orangnya. Kita nggak mau berbaur, kita nggak mau berteman, kita nggak mau bersosialisasi. Karena kita merasa, oh kalau kita bersosialisasi itu nggak disakiti, kita dikata-katain, kita dihina, kita dimaki. Gitu. Jadi kadang ya kita melampiaskan emosi negatif sama hal-hal yang benar itu nggak dilarang, malah bagus gitu. Emosi negatif. Sekolah sendiri menyarankan beberapa teknik dalam mengelola emosi negatif. Pertama, memperbaiki pola makan, pola hidup, gaya hidup diperbaiki. Kenapa? Ketika kita tidur, ketika kita begadang, kita tuh bakal merasa bahwa capek, badan tuh capek pasti. Ketika kita kuliah, berangkat kuliah, oke lah kita bisa ketemu orang-orang, oke lah kita kelihatan baik-baik aja di depan orang. Tapi nyatanya ya, ketika orang ngomong menyinggung kita sakit hati, kita mudah marah, kita mudah kecewa. Dan itu tuh nggak bagus, sebenarnya nggak bagus buat diri kita sendiri. Dampak emosi negatif itu nggak cuma diri sendiri, tapi ke orang lain. Dan biasanya ini ya, emosi negatif itu nggak yang sehari dua hari, tapi lama. Dampak emosi negatif, orang jadi merasa sengsara dalam artian tertekan. Kita nggak boleh lama-lama bersedih, bisa menyebabkan penyakit stres kronis, bisa keseimbangan tubuh dan pikiran. Baiknya yang kita memendam emosi kita buang selama bertahun-tahun sampai kita tua. Kita justru ya, pernah dengar nggak sih kata orang tua mewariskan emosi yang tidak baik ke kita? Itu tuh sebenarnya ya, tanpa orang tua sadari, orang tua kita tuh memendam beberapa emosi. Mereka nggak pernah ada kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Jadi karena rasa kecewa mereka, rasa sedih mereka tulis itu anaknya. Ketika anaknya mau menyampaikan pendapat, ketika anaknya mau ngasih tahu apa yang sebenarnya mereka rasain, mereka ngelakuin hal-hal seperti yang dilakukan orang tua mereka kok ayah dan kita. Dan itu tanpa kita sadari ya, ketika kita ngelakuin kayak gitu, kita orang tua kita tuh kayak gelas kosong yang dimana orang tua kita tuh tuangin air itu terus banget. Jadi tuh dari ATM kita tuangin air ke orang tua kita tuh masuk. Dan orang tua kita kadang sadar tuang
Dan apakah kita mau memulai ini ke anak kita? Tidak mau kan? Tidak ada yang mau pasti. Tapi ketika kita nggak menyampaikan pendapat, ketika kita nggak merubah itu, kita tanpa sadar mengulangi metode itu kan. Caranya supaya kita mengulangi metode itu dari mana? Amarah atau kebencian yang kita ya kita terima, kita berkonflik, kita ikhlas. Dan lagi kan dia sudah anggap aja yang pernah terjadi, dia lalu terjadi. Jangan sampai apa yang akan kita lakukan nanti anak kita lagi. Dan emosi negatif itu terkadang disalahartikan oleh orang. Kayak orang ini dendam, orang ini benci banget. Dia karena benci ya, dia ngomong, dia apa segala, dia dendam. Akhirnya dia malah membunuh orang karena dia benci banget sama orang itu. Dia dendam banget sama orang itu, jadi dia bunuh orang. Dan itu tuh gak bagus. Dan itu tuh sangat-sangat luar biasa emosi negatif benar-benar yang salah. Dan sekian penjelasan dari saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau ada yang disampaikan.
badannya harus diganti, yang awalnya polanya harus diganti, dia ganti dengan keadaan. Jadi tuh dia emosinya tuh dilakukan dengan cara begitu tanpa dia sadari ya, dia capek itu di ngomong, dia tentang capek ngomong dan ketika itu tuh asal ada yang ngomong kayak gitu, kok bisa? Dia bilang nggak tahu karena kalau misalnya baik ngomong dalam keadaan yang normal, nggak marah, nggak sedih, nggak apa, ada malah malah sesuai apa yang dia pengen gitu. Justru kalau dia pengen mau dimotong dia tidak marah, tunggu dia marah baru dimotongnya sendiri. Ada juga teman saya yang satunya yang perempuan, dia kalau marah hobinya itu malah aneh. Kenapa saya bilang aneh? Dia kalau marah sukanya itu ngomong sungai, berenang sungai, bukan mendapatkan diri berenang sungai. Dia tuh jadi kalau dia emosi ya, katanya kalau aku berenang di kolam renang kan mahal, biayanya juga lumayan daripada rumah berenang mahal. Di dekat rumahku sungai, ya udah aku kan dia di sungai, jadi kepada dia. Jadi ketika dia dimarahin orang tuanya di kelas atau di sekolah, dia lebih main ke sungai. Dan asalnya aku sih manfaat kamu main di sini tenang, aku bisa tenang dengan cara aku lakukan begitu. Nah makanya tadi saya bilang ketika kamu marah, kalau misalnya ayat itu nggak berpengaruh ke kamu, lakuin hobi yang kamu mau, lakuin aktivitas yang kamu suka. Jangan ketika kamu sedih, kamu marah, kamu ingin melampiaskan habis tenaga yang nggak penting, habis tenaga yang nggak berguna tenaga kamu gitu. Ada lagi? Jadi segitu aja penjelasan hari ini, pertemuan hari ini. Semoga kita menjadi orang yang bisa mengendalikan, menghadapi emosi negatif dalam diri kita sendiri. Semoga kita menjadi orang yang memandang emosi itu terlalu lama dan mengambil selanjutnya hal-hal yang baik. Dan terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas pengertian kalian untuk memberikan waktu pada siang hari ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak enak atau menyinggung perasaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian siapa yuk?